Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jonathan Manileti, asal kampus Universitas Tribhuwana Kalabahi. Saya dari Fakultas Pertanian dan Perikanan, program studi perikanan. Sekarang ini saya semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah, yaitu mata kuliah penyuluh dan komunikasi. Di sini ada 3 soal yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Soal yang pertama itu gambaran proses berkomunikasi. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga itu tahapan berkomunikasi. Kita langsung saja di soal yang pertama itu gambaran proses komunikasi. Teman-teman semua, gambaran proses komunikasi ini ada beberapa alur yang harus kita lakukan. Untuk itu di sini saya akan menjelaskan beberapa alur yang harus kita lakukan di dalam kita melakukan proses berkomunikasi, yaitu yang pertama itu sender. Sender atau pengirim itu adalah seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan atau organisasi yang mengirimkan atau menyampaikan ide, serangkaian ide atau proposisi kepada pihak lain. Yang kedua, e-sounding. E-sounding ini merupakan pengkodean pesan dalam bentuk simbolis untuk mencapai tujuan berkomunikasi. Dan yang ketiga itu adalah pesan. Pesan ini adalah representasi simbolis pikiran ide dari pengirim atau sumber. Yang keempat itu media. Media ini sebagai saluran atau sarana untuk penyampaian pesan. Yang kelima itu decoding, merupakan pemakaian dari pesan yang diterima yang merupakan gabungan dari pesan dan sebenarnya dan pengaruh media. Dan yang keenam itu penerima. Penerima ini adalah orang atau organisasi yang dituju pengirim untuk berbagai pemikiran, ide dan sebagainya. Dan yang ketujuh itu noise atau kebisingan, menunjukkan gangguan atau impedansi seperti sinyal radio. Adalah istilah untuk menggambarkan distorsi pesan pada setiap tahap dan proses komunikasi pemasaran. Dan soal yang kedua yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Jadi teman-teman semua, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kita berkomunikasi. Yaitu yang pertama itu kita harus ketahui mitra bicara atau audiens. Kita harus sangat mengenal dan memahami dengan siapa kita berbicara. Dan yang kedua yaitu ketahui tujuan. Tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi. Dan yang ketiga, perhatikan konteks. Konteks di sini berarti keadaan atau lingkungan pada saat kita berkomunikasi. Yang keempat yaitu pelajari kultur. Kultur atau budaya, habitat atau kebiasaan orang atau masyarakat juga perlu diperhatikan dalam kita berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima itu pahami bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa, artinya bahasa dapat menjadi ciri khas atau identitas suatu bangsa. Dan yang berikut bagaimana tahapan berkomunikasi. Di sini menurut Bove dan Thiel dan Purwanto 2011 ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita ketahui dalam kita berkomunikasi. Yaitu tahapan yang pertama itu kita pengirim mempunyai ide atau gagasan. Dan yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Dan yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Dan yang keempat, penerima menerima pesan. Dan yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Dan yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim. Baik teman-teman, ini saja penjelasan singkat dari saya tentang mata kuliah penyuluh dan komunikasi. Biarlah penjelasan saya ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama teman-teman yang melihat, menonton dan juga mendengar video saya. Terima kasih.